Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh masjidil Baqarah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada detik ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Mudah-mudahan kiranya kenikmatan tersebut dapat menghantarkan kita kepada peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam talaqala kita aturkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, pengikut beliau oleh yaumil akhir. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah fardu salat subuh dan kembali kita lanjutkan dengan ta'lim majelis ilmu yang alhamdulillah telah berhadir dan akan menyampaikan yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Haji Ahmad Supriyadi MSI. Sebelum kita mulai, setelah sholat isyraq nantinya, yang tidak punya hajat atau kepentingan mohon kiranya untuk bertahan. Insyaallah akan ada penyuluhan penyakit kanker dari Yayasan Kanker Nasional Kota Palangkaraya, insyaallah. Baik, untuk mengambil barakahnya kita mulai majelis kita dengan sama-sama membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kepada Ustaz Bi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ulun hormati, ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, pengurus dan jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ulun cintai ayahanda Kiai Haji Iskandar Arsyad, mudah-mudahan selalu sehat dan panjang umur. Alhamdulillah, di subuh hari yang ke-9, hari keberapa Bu? Ibu-ibu pasti hafal hari termini, karena itu terkait dengan budget. Hari ke-9 berarti sudah satu hari lagi kita akan memasuki sepertiga yang pertama di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengaruniakan kita kesehatan, afiat, dan menguatkan iman kita agar senantiasa istiqomah untuk bisa terus mendaki ke puncak Ramadan. Di dalam Al-Quran Allah berkata, Allah berfirman, wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Jalan yang mendaki dan berliku. Kalau orang ingin ke puncak piramid itu kan, kalau piramid itu sepertiga, itu mendaki dan berliku. Nah, itu mudah-mudahan kita bisa sampai di puncak Ramadan. Salawat dan salam tercurah dan terlimpah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ulun ini harus pandang jam di depan supaya ingat waktu. Kemarin waktu jadwal di Korem itu diingatkan oleh Ustadz, mohon nanti jangan panjang-panjang kultum dan ininya. Kenapa? Ada yang kebablasan waktu biasalah kalau di ini kan
orang-orang militer itu kan tepat waktu gitu ya. Jadi penceramah kan kayak keasikan barangkali. Nah, itu. Hari yang ke-9 di bulan suci Ramadan ini ya. Hari ke-9 ini itu sudah banyak hal yang mungkin pertanyaan dalam batin kita. Apa sih yang sudah kita peroleh dari bulan suci Ramadan ini? Nah, ini pertanyaan penting yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kalau ebit dia ada itu, tanyalah kepada rumput yang bergoyang, ya kan? Nah, itu. Ini bulan Ramadan ini kita tanya kepada diri kita sendiri. Puasa kita ini sampai di mana? Dan untuk apa kita berpuasa? Karena kadang-kadang hari yang ke-9, ke-10 di YouTube, di Instagram, di Facebook, ibu-ibu hafal aja kalau itu lah. Wah, itu sudah mulai muncul iklan-iklan. Persiapkanlah ini untuk hari raya Anda. Wah, baju baru. Ya kalau lalu lah, wadah sudah lewat tuh, pikiran ini sudah mulai goyah nih. Ya kalau bacaan tadarus Al-Quran aja, Pak Junedi Siregar sudah mulai, wah ini biasanya aktif nih, sudah mulai berpikir-pikir hendak kemana gitu kan. Nah ini itu sudah godaan-godaan untuk menuju puncak Ramadan tadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi yang kita sudah hafal, sudah di luar kepala. Di luar kepala itu ada dua kemungkinan, hafal benar atau kada hafal gitu kan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali bani Adam, semua amal manusia itu adalah lahu, untuk dia, kata Allah. Apa untuk dia itu? Untuk dia itu maksudnya adalah pahalanya, pekerjaannya itu adalah untuk manusia itu sendiri. Contoh misalnya dalam rukun Islam, ketika kita sholat, maka sholat itu kita ada kadang-kadang standar pahalanya kan, bahwa man shallal fajra fi jamaah, siapa yang sholat fajar berjamaah, summa yaq'udu, kemudian habis sholat itu dia tidak pulang, dia duduk, yazkurullah ta'ala, dia berzikir, hatta tatlu asyams, sampai waktu terbit matahari yang kita sebut dengan isyraq. Hari ini jam 5.31, berarti 31 menit lagi berdentang. Kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia kana lahu ka ajri hajjatin wa umrah tammah, maka dia memperoleh pahala seperti berhaji dan berumrah. Dalam hadis kitab Al-Azkar disebutkan tammah, sempurna sekali pahalanya. Nah, jadi hari ini kita ujar imam tadi, jangan bubar dulu, jangan sidin tadi lah. Kita hari ini sampai Isra, kemudian ada tentang apa tadi itu, kanker survei. Nah itu lah, itu penting juga, penting karena mohon maaf kan sehat itu adalah bagian dari wasilah kita untuk beribadah yang terbaik. Bahkan di Quran dianjurkan supaya reproduksi, kesehatan reproduksi itu ada di Al-Quran. Yas'alunaka 'anil mahid, bertanya mereka kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Kul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah haid itu adalah peristiwa menstruasi biasa, maka janganlah laki-laki suami itu menggauli mereka pada saat haid. Karena dulu kan ada mitos di zaman Rasulullah itu orang-orang Yahudi ketika istrinya sedang haid itu masih saja dicampuri. Maka kemudian Allah memberikan kepada umat Islam itu tidak boleh bercampur. Karena apa? Orang yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya yang sedang haid, ternyata itu punya efek negatif. Di antaranya apa? Ada bisa kena kanker dan lain sebagainya. Ini luar biasa sudah. Islam dari zaman Rasulullah sudah memberikan semacam isyarat pentingnya memelihara kesehatan reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ibadah puasa yang kita laksanakan ini tadi kan disebutkan untuk Dia. Kita sholat itu kita menyembah Allah, ruku, sujud, kita bertasbih, berzikir. Ibadah haji kita tawaf, kita sa'i, kita melontar jumrah, ya kan? Tapi ketika puasa, ujar Allah, illas saum, kecuali puasa ini spesial. Kenapa? Fa innahu li, puasa itu untukku. Ulun anak Batakun, apa maknanya puasa itu untukku? Apakah kemudian Allah mengambil manfaat dari puasa kita? Sama sekali kada. Allah tidak mengambil manfaat apapun, karena Allah itu huwal ghaniyul hamid. Dia maha kaya, maha terpuji. Orang kada sembahyang se-Indonesia pun Allah tetap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kalau lah hambanya kufur pun Allah tetap sayang lawan kita, tetap kawa banapas, kawa bahina. Kada ada kalau orang kada sembahyang tiba-tiba nya kada bahina misalnya, menukar oksigen kita kan kada ada, tetap diberi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fa innahu li itu salah satu maknanya adalah puasa itu, kenapa ujar Allah untukku, wa ana ajzi bih, aku akan memberikan ganjarannya khusus. Coba lihat pahala atau apa hadiahnya. Kada ada hadiah pahala puasa itu misalnya dia dapat pahala seperti sholat di Masjidil Haram 1 juta kali, kada ada. Pahalanya apa? Inna fil jannah baban yuqalu lahur rayyan. Di surga kena ada satu pintu, namanya pintu Ar-Rayyan. Jadi surga itu sudah pasti, dan di surga ada kaplingan khusus, dan developernya Pak Junedi Siregar. Oh ya, kalau ada VIP di situ namanya Rayyan Residen. Wow, luar biasa lah. Sudah pasti masuk surga, disediakan khusus sudah untuk orang-orang yang berpuasa, ujar Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu rahasia puasa itu apa? Ibadah yang ujar para ulama ahli tasawuf, ibadah yang meniru, meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Coba Allah itu makan kada? Allah minum? Oh. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah itu dia yang ngasih makan kita, ngasih rezeki kita, wala yut'am, Allah tidak makan. Maka ketika kita berpuasa, kita tidak makan, tidak minum, ya kan? Bahkan ujar Rasulullah, man fatara shaiman, siapa yang membukakan orang berpuasa, pahalanya seperti apa? Luar biasa. Kadang kita kan tidak memikirkan, wah ada masuk nalar, masa orang membukakan orang berpuasa, pahalanya orang berpuasa. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kana lahu ka ajri shaim, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Nyamannya Pak, ya kalau menyumbang aja, nah itu dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Kenapa rahasianya? Karena kita berpuasa, kita sedang meneladani sifat-sifat Allah. Allah tidak makan, tidak minum, bahkan berizki kepada kita. Ujar Allah, tuna hamba-hambaku sedang meniru aku, ini kada makan, kada minum. Bahkan Allah itu qul huwallahu ahad, ya kalau Allah itu Maha Esa, tunggal. Ujar bahasa anak muda, Allah itu jomblo sejati. Nah, ya kalau maka jomblo sejati di mana? Kita walaupun berisi pasangan masing-masing, ada laki ada bini, siang hari walaupun pengantin hanyar kan, kada bolehnya melakukan hubungan suami istri. Bujur kada kira-kira? Allah sari kiparatnya berapa? Takun lawan Kiai Sandar kena apa kiparatnya itu paling ganal tuh. Coba di antara kiparat puasa itu yang paling ganal adalah yang melakukan hubungan suami istri dengan sengaja. Kenapa? Kenapa hukumnya besar? Karena Allah ingin kita itu total dalam meneladani sifat-sifat Allah dalam berpuasa. Jadi ketika kita tidak makan, tidak minum, tidak makan bersuap, begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu waladun, Allah tidak punya anak. Ya kan? Nah, ini luar biasa. Makanya ganjarannya sangat spesial sekali dalam ibadah puasa. Luar biasa, itu rahasia yang sangat luar biasa dalam ibadah puasa. Qul huwallahu ahad, ya Allah, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan diperanakan. Maka ketika kita berpuasa dari fajar sampai malam, seakan-akan kita sedang meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka supaya ibadah puasa kita itu bisa mencapai la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa, kan seperti itu kan ending puasa itu kan sebenarnya kan tujuan utamanya ada peringkat puasa itu pahala. Nah, itu bujur aja. Tapi kadang-kadang orang habis Ramadan kada laginya menyumbang, kenapa? Pahalanya sedikit ya. Berarti kan tujuannya jangka pendek. Tapi kalau orang tujuannya jangka panjang tadi, ingin la'allakum tattaqun, bertakwa itu apa? Bertakwa itu kan konsep namanya kan. Tapi di dalam surah Ali Imran 132 sampai 134 Allah telah menjelaskan ciri orang yang bertakwa itu apa? Yang dapat kunci surga tadi apa? Cirinya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang berinfak, membantu orang lain dalam keadaan senang maupun susah. Coba bayangkan, ciri pertamanya orang yang ringan tangan, orang yang pemurah. Kenapa? Karena itu adalah orang yang meniru sifat Allah Al-Wahhab, Ar-Razzaq. Allah itu Al-Wahhab, Maha Pemberi. Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Jadi kalau orang itu pemurah, tidak pelit, kada pengisit, ujar Allah, ini orangnya sangat meniru aku. Aku senang lawaninya. Makanya dalam hadis ada as-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang pemurah dekat dengan Allah. Wa qaribun minal jannah, sangat dekat dengan surga. Wa qaribun minan nas, dan dekat dengan manusia. Kalau orang pemurah, orang pasti senang. Sebaliknya Pak, wal bakhil, orang yang pelit, pangisit itu jauh dari Allah. Allah kadang-kadang tuju, ini kadang-kadang kayak aku memberi terus lawan inya kadang-kadang berbagi lawan orang. Kayak itu tuh. Ya kan Pak? Wa ba'idum minallah wa ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Orang pelit tidak disukai manusia. Siapa nak pun berkawan orang pangisit. Ya. Wa ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Nah, itu. Yang kedua kan wal qaziminal ghaiza, mampu menahan amarah, wal afina anin nas, pemaaf. Nah, itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membutiri ciri-ciri orang yang bertakwa ini ada kaitannya dengan dua teori Imam Al-Ghazali yang menyebutkan tentang level puasa. Ujar Imam Al-Ghazali kan dalam itu saumul awam, saumul khawas, saumul khawasil khawas. Jadi puasa itu ada levelnya. Saumul awam, puasa umum. Itu kalau di minyak itu mungkin pertalit. Ya kalau pertalit tuh, nah, kenapa bukan disebut pertalit tertawa nih? Saumul khawas itu puasa VIP. Mungkin kalau di minyak tuh mungkin pertamak lah. Pertamak berapa seliternya? 13.200. Oke. Di atasnya itu kata Imam Al-Ghazali itu puasa VVIP, itu puasanya para nabi, para rasul, para aulia Allah. VVIP itu puasanya pertamak turbo. Cuma kalau pertamak dioplos lawan itu puasa apa ya lah kira-kira? Pertamak dioplos lawan pertalit misalnya. Nah, itu kada paham belum apa level puasanya. Nah, puasa yang pertama itu puasa kafu kata as-saumu minal akli wasyurbi wal jima'. Ujar Imam Al-Ghazali, puasa dari makan, minum dan hubungan seksual. Nah, dikaitkan dengan pandangan Ibnu Sina, salah seorang ulama besar. Ibnu Sina itu dokter pertama dalam Islam. Kitabnya namanya Al-Qanun fit Tibb, undang-undang kedokteran. Makanya diambil oleh orang Eropa. Jadi akhirnya jadi merek fotokopi. Apa mereknya? Canon, ya tulisannya. Itu dari bahasa Arab itu Canon, dari kitab Imam Al-Ghazali. Nah, itu Imam Ibnu Sina tadilah. Kata Ibnu Sina, manusia kita ini itu ada 3 level jiwanya.
Satu namanya an-nafsun nabati, nafsu tumbuh-tumbuhan. Kan ada dalam, kalau kita beli makanan itu kan ada di belakangnya tuh komposisi lemak nabati, ya lah. Itu artinya lemak tumbuh-tumbuhan. Nabati itu dari bahasa Arab. Nah, apa sifat tumbuh-tumbuhan yang ada pada diri manusia? Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun Allah jelaskan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari satu saripati yang berasal dari tanah. Nah, tubuh kita ini sebenarnya dua saja unsurnya secara fisik, tanah lawan air. Coba kita kalau kada makan kada minum mati kita. 2/3 tubuh manusia itu dari air. Maka sifat-sifat nabati pada diri manusia, makan minum, ya lah kira-kira. Nah itu. Yang kedua an-nafsul hayawani, nafsu hewani. Apa nafsu hewani itu? Hubungan seksual, dorongan marah. Coba lihat binatang, ya kan? Itu sifat-sifat yang ada pada diri manusia itu. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-A'raf itu Allah berfirman, ulaika kal an'am, mereka itu kalau kayak manusia adalah Allah tuh sampai menunjuk tuh buhannya tuh nang kadang menggunakan hati lawan pikirannya tuh kal an'am, seperti binatang ternak pujian Allah. Nah di dalam tafsir Ibnu Katsir Al-Qurtubi dijelaskan kenapa manusia yang tidak membersihkan jiwa-jiwanya ini dari sifat amarah, sifat binatang itu seperti binatang ternak. Karena binatang ternak itu punya beberapa sifat negatif. Yang pertama, coba lihat sapi, hadangan. Pernah lah lihat hadangan labuan pen lah kambing. Coba kita kiau, ini ada tahu-tahu, ada tahu-tahu tuh. Maka binatang itu sifatnya. Kalau manusia itu ketika dipanggil oleh Allah, diingatkan, ya kalau azan sudah orang Allahu Akbar mendengar ya sidin, cuma mengantuk benar aja, habis sahur tadi goreng lagi kan. Allah mengiau tuh kada mau juga datang kan. Itu kan kayak binatang, istilahnya kasarnya tuh mohon maaf, diceramahi orang kada masuk, berarti kan persis kayak hadangan tadi itu, dipadahi sudah jangan kayak. Nah itu sifat pertama pada binatang. Yang kedua, binatang itu kata Imam Ibnu Katsir hanya diperbudak oleh nafsu, perut dan syahwat. Coba lihat apa gawat sapi lawan hadangan lawan kambing, makan, minum, bahera, iyalah. Habis itu apa? Guring. Habis itu Bang, kawin, kada berselawar. Nah itu tuh sifat-sifat hayawaniyah yang negatif yang ada pada diri manusia. Coba lihat orang gila, kada berselawar, kan kada heran orang. Coba pun kita nang waras kada berselawar, orang itu. Ya kalau aja, tapi jarang pernah. Kalau lah, itu sifat-sifat negatif yang ada binatang pada diri kita. Kita ini ada binatangnya. Makanya ada seorang ulama namanya Imam Al-Jahiz, seorang ulama ahli biologi, menyebut manusia itu dimasukkan kategori sini apa? Manusia adalah binatang berkaki dua aja sedih. Kenapa? Karena secara perilaku fa'ali, botaninya, ilmu biologinya, manusia itu kan kayak binatang, sama makan, minum, goreng, melakukan hubungan seksual itu. Cuma lalu kemudian ada kategorinya al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang bisa berpikir. Maka ketika dia menggunakan pikirannya, menggunakan hatinya, dia menjadi al-insan. Nah, makanya ujar surah Al-Mu'minun, insan disambat manusia itu bukan basyar, adalah basyarah. Nah, ini ada kabasariah kan. Ya kalau coba lihat di Al-Qur'an surah As-Sajdah tuh. Ya kan ada wabada'a khalqal insani min tin. Di ujungnya apa? Tsumma sawwahu, kemudian Allah sempurnakan manusia itu, wa nafakha fihi min ruhi, Allah tiupkan ruhnya. Di diri kita ini ada nilai-nilai ketuhanan, ada sifat-sifat Allah sebujurnya sudah. Pada diri manusia ini ada sifat-sifat ketuhanan, sifat binatangnya ya juga. Makanya kadang-kadang kita bisa jadi binatang, bisa jadi malaikat, ya kalau itu jadi ada apa? Lalu kemudian sifat yang berikutnya apa? Tadilah perut, binatang tadi hanya makan, tidak menggunakan logikanya. Yang ketiga, ujar Imam Ibnu Katsir, binatang ternak itu kadakawa menggunakan akalnya. Ya kalau lah binatang itu hanya punya insting
makan aja. Maka kalau manusia sudah hanya menuruti hawa nafsu, di dalam surah Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya sebagian nafsu itu menyuruh kepada yang buruk. Nah, di bulan Ramadan ini kan ujar Rasulullah kan, pintu neraka itu sudah ditutup, pintu surga kebaikan dibuka, syaitan diborgol. Nah, syaitannya sudah kada kau apa-apa, kenapa masih ada? Kenapa masih ada yang orang Islam pada puasa barokok? Itu berarti nafsunya nang kada kawa dikendalikan. Nah lah, jadi pada diri kita ini ada dua yang bisa menyerang kita nih. Satu, musuh eksternal di luar kita, apa? Syaitan. Yang kedua, nafsu. Jadi syaitan sendiri dia situ. Nah, ya kalau bila sudah bulan Ramadan masih bermaksiat, itu berarti kita yang jadi syaitan diperbudak oleh hawa nafsu. Jadi yang pertama nabati tadilah. Ini yang harus kita inikan. Yang kedua al-hayawani. Nah, ini kita harus sadar bila orang bulan Ramadan ini masih emosional, masih ketujuh sarik-sarik aja, berarti hayawaniyahnya itu masih dominan. Nah, ini harus kita reduksi sebenarnya, harus dikurangi, karena marah itu manusiawi. Ya, kalau marahlah pada tempatnya. Masa kita bini kita diganggu orang kita tukurihing aja ya, kalau harus sarik, nah itu marah pada tempatnya dan marah pada waktunya. Ini kada tahu orang, kada tahu apa-apa disariki juga misalnya di tanah orang lagi kan. Nah, itu jadi marah itu, gagap itu bukan jelek, tapi marah pada tempatnya. Nah, dan marah dengan kadar yang terukur. Ini nang salah saya anak buah sekantor disariki seberataan ya. Kenapa jar bos kita? Ah, jar paling disariki bini di rumah tuh jar. Nah, ya kalau nah, itulah al-ghadab. Nah, ini. Yang ketiga kata Imam Ibnu Sina, an-nafsul insani. Nafsu atau jiwa ketuhanan yang Allah tiupkan pada diri kita. Ketika kita sudah sempurna, itulah Allah meniupkan cep. Ikam niku ujar Allah ku titipakan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada sifat binatangnya, tapi jujur Allah pada yang sama, kau ku kasih sifat-sifatku juga, kasih sayang. Makanya ujar Allah kan, Allah itu punya berapa rahmat? 99 rahmat. Satu aja yang dibagi di dunia. Dan salah satu ciri rahmat Allah apa? Seekor binatang pun dia tidak menginjak anaknya. Jadi kalau kita melihat ada kucing, bukan pian besi kucing lah di rumah lah. Nah, ya kalau coba lihat kucing itu sebenarnya kan tidak punya hati kan, tapi kenapa ini masih melindungi anaknya, disusuinya anaknya. Kambing kayak itu juga, itulah gambaran tuh, nah, gambaran Allah lawan makhluknya. Itu sifat salah satu rahmat Allah. Nah, harusnya kayak itu juga kita sopan lawan kucing. Ini kucing hanya mencuntan sisa sahur tadi sudah abut memukul lawan kucing, oh mah purunnya Bang Pian. Kalau itu padahal kita disuruh berbagi Ramadan. Nah, jadi yang ketiga an-nafsul insani. Allah tiupkan ruh-ruhnya pada diri kita. Kasih sayang, pemaaf. Maka ciri orang bertakwa tadi apa? Pemaaf, kada pendendam lawan orang. Kan kayak itu tuh. Bila orang sudah habis Ramadan tuh lebih pemaaf lagi. Nah, itulah wal afina linnas. Nah, wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, ini pada diri kita ini. Maka inilah yang ujar Imam Al-Ghazali yang harus kita bersihkan, riyadhah dan mujahadah di bulan Ramadan ini. Bagian yang terakhir. Wah, ini kayak episode sinetron juga part 3 ya kan, bagian yang terakhir. Lalu kayak apa caranya bagi kita ini bulan Ramadan ini supaya puasa kita itu tidak hanya pada level pertalit tadi. Pertalit itu kan tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seksual, sudah selesai. Tapi siang-siang duduk pander. Oh, sejam 2 jam awalnya normal aja panderan nih. Ujung-ujungnya offset sudah. Tahu lah kamu sidin tuh siapa aja tuh wabini anum pulang. Oh yuk kok juga ya kalau akhirnya offset panderan sudah gibah. Maka ujar Imam Al-Ghazali kan diantara yang membatalkan nilai puasa itu apa? Gibah, bohong. Ya lalu apa? Mata kita kada puasa, maka ya hati-hati sedikit. Kadang-kadang habis zuhur kita kan mau tidur membuka Instagram. Awalnya normal aja yang dibuka, akhirnya bukan yang lain-lain akhirnya kan. Lalu berkurang, saya coret sudah malaikat nih kurang sedikit ya nilainya nih 10 kurang setengah 9,5 sudah.
Ini. Nah, bagaimana caranya? Di dalam kitab Ihya disebutkan yang pertama, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, supaya puasa kita itu bisa sampai pada level yang kedua tadi lah, kelas pertama. Itu asal jangan pertama oplosan aja nih. Menundukkan pandangan mata serta membatasinya. Nah, ini nih ya mengurangi menonton HP lah kira-kira tuh kan. Tapi mau ditonton Makkah Madinah kan kata Bapak lah, Bajitan Mijilah sambil berabah misalnya dibuka YouTube-nya melihat orang tawaf ya kalau lah. Nah itu ini yang bilang tuh dangdut oplosan nang ditonton nang bajunya, waduh kada sadar akhirnya ya kalau cagat nang di bawah ya, bahkan cagat tuh akhirnya apa? Nah berkurang sudah pahala puasa. Nah itu menundukkan pandangan. An-nazratu sahmun masmumun min siyamil iblis. Pandangan mata adalah sebuah anak panah yang berbisa di antara panah-panah iblis. Nah itu mata ini adalah pintu awal menuju syahwat. Dalam ilmu tentang otak, sebenarnya yang paling jalur syahwat itu kan dari melihat dulu, lalu di otak ini namanya ada otak seksual. Nah otak seksual ini kemudian yang mengirim saraf itu ke bagian organ reproduksi kita. Lalu cagat tadi tuh, ya kalau coba orang buta ada cagat-cagat tuh, kenapa matanya ada melihat? Maka mata ini adalah pintu pertama menuju dosa syahwat. Nah, makanya orang yang buta itu sebenarnya berbahagia. Kenapa? Allah tutupkan baginya dosa mata dan dosa memandiri orang. Apa anak dipandiri kada ada yang dilihat juga? Ya Allah. Yang kedua, menjaga lidah dari ucapan sia-sia, dusta dan tudingan. Makanya kata Imam Al-Ghazali, saumul khawas apa? Kafus sam'i wal basari wal lisani wa jami'il jawarihi minal asam. Menahan mata, telinga, mulut dari dosa. Ini yang berbahaya sebenarnya. Ulun ustaz kada memandiri orang tapi pian duduk di muka sidin mengihakan, oh ya kah? Ujul lah aja. Nah, berarti pian tuh sekongkol lawan sidin, sepaket aja berdua tuh. Nah, makanya bakawan itu cari kawan yang baik, yang pandai ada ahli gibah. Karena kalau ahli gibah kita duduk di higanya, kita adalah penonton setia gibahnya. Ya kalau mengiyakan gorengan pang di muka ya kalau lancar ya ihnya. Nah inilah menjaga lidah, ucapan yang sia-sia. Nah, sia-sia itu macam-macam lah. Ini kita kurangi, boleh kada apa dikurangi aja. Ya walaupun panderan itu yang bagus-bagus saja. Makanya dalam Al-Quran itu kan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Berapa menit lagi Pak Tarmiji? 6 menit kah? Oke, injury time sudah menit ke 90, ada 7 menit tambahannya lagi sebelum habis pertandingan. Yang ketiga, menahan pendengaran dari mendengarkan sesuatu yang dibenci oleh agama. Inilah sama'una lil kadzib akaluna lis-suhud. Surah Al-Maidah berdua. Mereka sangat suka mendengarkan berita bohong dan banyak memakan yang haram. Jadi jangan sampai kita di YouTube itu yang ditonton bagus-bagus saja, Bapak Ibu lah. Yang di ulun K7 menonton itu apa? Orang maunjun ini. Nah, ya kalau K7 melihatnya walaupun belum pulang maunjun lagi, iwaknya ganal-ganal, apalagi menonton ada namanya kanal YouTube itu Lunar Ambassador. Itu tentang orang barat yang setiap hari masuk Islam. Luar biasa tuh. Lah, ini masuk Islam karena terinspirasi dari ayat Al-Qur'an. Ada yang terakhir itu dia membuat kesaksian apa Jasidin? Apapun pandangan orang tentang Islam, saya tetap berkeyakinan Islam itu adalah seorang ibu-ibu. Rupanya Sidin ini ke Lombok, waktu itu Sidin itu sedang dehidrasi berat. Lalu kemudian dehidrasi itu kekurangan cairan kayak mencret. Tidak ada yang menolongnya kecuali seorang ibu-ibu di Lombok itu yang muslim yang memperlakukan dia seperti anaknya sampai sehat apa. Itulah orang Islam Jasidin. Nah, luar biasa tuh nah. Jadilah ternyata perilaku kita orang Islam ini bisa jadi penilaian orang, bisa jadi dakwah. Jadi dakwah ini kadang mesti orang ceramah kayak ulun nih. Perilaku kita lemah lembut, baik dengan orang, itu adalah dakwah yang lebih hebat sebenarnya. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan itu kata para ulama lebih berkesan daripada ucapan. Karena perbuatan itu contoh nyata. Makanya Nabi itu perbuatan Sidin membuat orang terkesan dengan Islam. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah mencegah semua anggota tubuh dari perbuatan haram. Nah inilah
dari perbuatan haram makan, hati-hati kita jangan sampai memakan makanan yang haram. Ini ada jamu tetangga, ya kalau masuk ke rumah seorang, oh langsung alhamdulillah rezeki, ya kalau duit di jalan 50.000 rezeki juga, udah lampun orang tergugur, ya kalau ini hati-hati kita menjaga dari yang haram apalagi yang syubhat. Ada pun orang tertinggal kotakan habis buka puasa diambil sidin. Padahal orang kada ingat aja, pas orang nyoba bulik, nah mana aja lampun ku tadi, ya kalau ini hati-hati kita. Tapi kada ada polis ini kayak itulah, dua dahulu Darussalam itu kayak itu. Yang kelima, ini penting inilah yang kelima ini kayaknya. Ketika berbuka hendaknya mencukupkan diri dengan makanan yang halal dan sekedarnya saja. Ya, sekedarnya saja, jangan sampai nang berlebih-lebihan. Ini habis taraweh bulik dibuka tudung hibak rawon, sate, bingka. Wah, habis bulan Ramadan naik timbangan 5 kilo apa? Kayak iklan TV, siang dipendam, malam balas dendam. Nah, ini ujar Imam Al-Ghazali. Bagaimana mungkin, nanti ujar Sidin inilah penting kita renungkan. Bagaimana mungkin seseorang dapat mengambil manfaat puasa yang berupa penghinaan terhadap setan? Kan puasa ini kan menghina setan sebetulnya. Kita kadang makan ke setan itu kan selalu menyuruh supaya kita berlebih-lebihan makan. Nah kalau kita itu habis buka puasa itu berlebih-lebihan sampai ke dakwa taraweh lagi mendengar aja orang ajar, aduh nyaman guring ya kalau. Bagaimana mungkin tujuan itu bisa tercapai kalau habis buka puasa kita malah balas dendam? Yo setan, nah tadi bujur aku kalah aja jadi di babak pertama tadi, babak keduanya aku menang lawannya. Kenapa? Habis bukanya berhemat makan. Nah, ini jangan sampai kita kalah di babak kedua lawan setan. Lah, injury sekalinya babak pertama menang 3-0, babak kedua kalah 4-3, golnya di injury time seberataan. Hati-hati itu babak kedua inilah. Puasa merupakan upaya menekan syahwat. Kalau orang yang berpuasa itu segera menggantinya dengan berbuka dengan semua yang dia senangi. Nah, ini penting bagi kita supaya sekedarnya saja, karena itu adalah bagian dari ibadah puasa kita. Puasa ini supaya kita sehat lah. Coba kalau kita tuh di bulan Ramadan nih makannya kada terlalu banyak, pasti habis bulan Ramadan tuh batimbang, alhamdulillah jadi makilah kurangnya. Baik juga foto kan, foto aja pang baiknya ya, pede juga tuh ya kalau bagayaan aja Allah. Karena kan ujar Rasulullah kan sumu tasihu, berpuasalah agar sehat. Yang terakhir hendaknya hendaknya hati seseorang itu setelah terbuka, habis berbuka nih Sidin yang terakhir. Ketika habis berbuka, hendaknya hati kita itu harap-harap cemas. Oh puasaku hari ini diterima Allah kadakah? Jangan-jangan tadi aku ada terlihat nang haram. Jangan-jangan tadi aku nah bapander dan kada karuan. Jangan-jangan puasaku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak-banyak berdoa. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana. Mudah-mudahan kekurangan ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afun, ya Allah, pian maha pemaaf. Ampuni segala dosa kami, ampuni segala kekurangan ibadah kami, terima amal ibadah kami ya Allah. Mudah-mudahan di sisa ibadah Ramadan kita ini Allah memberikan kesehatan, afiat dan kekuatan agar kita tidak kalah puasa kita, agar kita jangan menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang mengulah saf Ramadan ini makin maju. Jangan, harusnya Ramadannya safnya makin mundur, artinya jangan sampai kendor gitu kan. Nah ini habis malam ke-11 jadi kada berjamaah lagi, untung masih kada berjamaah sembahyang sorangan. Malam ke-21 kada bertarawehan lagi, nah berarti sudah gugur kita di babak semifinalnya. Mudah-mudahan sampai ke babak final, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian tadi tarbiyah ilmu yang bermanfaat yang telah disampaikan Ustaz dan kita terima, mudah-mudahan semuanya menjadi keberkahan dan berkat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang menyampaikan kuliah subuh besok Ustaz Muhammad Sinaini Subhan SPDI. Kita tutup majelis kita dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Habibullah. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya Karim. Alhamdulillah. Kembali kami sampaikan jemaah rahimakumullah, insyaallah mungkin sekitar 10 menitan atau 5 menit lagi untuk sosialisasi atau pengarahan terkait dengan penyakit kanker, insyaallah. Kelihatannya petugasnya sudah ada di jamaah belakang.